Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast kami dan masih melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan tentang hati-hati dengan hutang. Baik ya, jadi meskipun kita ada banyak ya ancaman-ancaman tentang hutang ya di dalam Islam, sehingga kita memang harus super hati-hati, tetapi bukan berarti kemudian juga Islam itu melarang kita untuk berhutang gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita berhutang, ya, kapan kita itu boleh berhutang. Ya, ini yang harus menjadi pertimbangan. Jadi jika kita harus berhutang, itu kapan kita itu berhutang. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan jika kita harus berhutang. Ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah keadaan yang terpaksa. Jadi hutang ini diperbolehkan jika memang dalam kondisi terpaksa, terutama untuk kebutuhan mendesak, ya kebutuhan makan misalnya, gitu ya, atau kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan. Ya. Jangan sampai kita berhutang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif, ya. Walaupun memang kadang-kadang ada perubahan zaman, ya. Saya sendiri kadang-kadang heran ya ketika sekarang ini ada orang hutang untuk membeli baju yang bagus ya. Bukan karena nggak punya baju, bajunya sudah banyak, tetapi karena tergoda untuk mengikuti hidup yang bergaya gitu ya. Jadi banyak sekali kita kadang-kadang hutang itu sesungguhnya bukan keadaan terpaksa ya. Memang nanti kita mungkin butuh pembahasan tersendiri ya tentang keadaan terpaksa ini, atau orang bilang darurat. Jadi jangan sampai juga kita selalu memposisikan kedaruratan itu untuk akhirnya kita berasumsi boleh ya, gitu ya. Jadi kita sekedar untuk mencari kebolehan. Gitu ya. Baik ya, itu yang pertama adalah mesti dalam keadaan terpaksa baru kita berhutang. Kemudian yang kedua, kalaupun kita berhutang maka niatkanlah untuk membayarnya. Ya, jadi jangan sampai kita berhutang sudah punya niat untuk tidak membayar. Mungkin karena kita berhutang dan menganggap yang kita hutangi gak akan nagih. Ya. Yang kita hutangi dia orang banyak duit, yang kita hutangi dia orang kaya gitu ya. Ya, apalagi kadang-kadang kita punya prasangka buruk, Allah yang kita hutangi juga uang dari korupsi. Nah, ini kan menjadi sangat ini ya. Jadi memang apapun itu kalau kita berhutang harus niatkan untuk membayarnya. Ya, karena salah satu hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang dengan tujuan untuk mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Tetapi barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya atau tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Hati-hati ya. Jadi ketika kita berhutang mesti niatkan bahwa kita itu akan membayar. Kemudian yang ketiga, dan ini yang mungkin jarang kita lakukan, dan terutama dalam konteks hutang-hutang dengan transaksi yang ya mungkin kita menganggap kecil, walaupun kecil itu relatif ya. Jadi 100.000 juga kecil bagi orang, tapi 100.000 untuk orang lain mungkin kan besar ya. Yaitu adalah transaksi yang tertulis ya. Jadi usahakan dalam setiap transaksi hutang piutang itu maka harus ada saksi dan juga bukti tertulis ya. Hal ini agar tidak terdapat konflik atau permasalahan di waktu yang akan datang. Biasanya tidak mengakui hutang, ya, tidak merasa berhutang dan lain sebagainya. Jadi tertulis ini sangat penting. Kemudian yang keempat, kalaupun terpaksa berhutang, hindari riba. Ya.
Jadi riba ini adalah salah satu pengembangan harta yang diharamkan oleh Islam. Jadi jangan sampai kita terjebak oleh riba. Ya, riba ini adalah hal yang mencekik dan kita sebagai orang yang berhutang akan terlilit. Orang yang memberikan riba tentu saja berdosa, tapi juga jangan lupa bahwa keputusan untuk berhutang atau tidak ada dalam diri kita sendiri. Jadi yang penting hindarilah riba. Dan sekarang ini saya kira sudah banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang sudah sesuai syariat. Jadi lagi-lagi jangan kita mengatakan terpaksa ya, karena sekarang sudah ada, bukan terpaksa. Jadi kalau sekarang orang ke sana sudah tahu itu riba dilaksanakan, kita akan berdosa besar. Ya. Kemudian yang terakhir, yang jika kita harus berhutang maka segera lunasi hutang. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Di hadis riwayat Bukhari. Demikian yang bisa kita sampaikan ya. Jadi hutang boleh, tapi perhatikan 5 hal tadi. Jika keadaan terpaksa, ya, jika harus hutang harus niat untuk membayarnya, harus ada niat ke sana. Transaksinya tertulis, hindari riba dan segera lunasi hutang jika kita sudah punya kemampuan. Ya. Sekian itu saja yang bisa kita sampaikan. Salam sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial dan sehat spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.